Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Jangan ada yang keluar-keluar ya, karena sekarang kasus COVID lagi tinggi. Jadi kalian tetap stay di rumah aja ya. Iya, Ibu. Oke, anak-anak, hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kemarin itu kita hanya perkenalan dan Ibu menjelaskan mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke. Sebelum kita memasuki materi yang kedua materi pertama, mulai masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Kita berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingin presentasi terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil, silakan nyalakan mikrofonnya ya. Agni Hilda Fahrila. Oke. Aulia Ristawati. Oke. Salwa Atira. Hadir, Bu. Maula Sakinah. Hadir, Bu. Nur Hayati. Hadir, Bu. Gevi Nugraha. Hadir, Ibu. Oke. Hadir semua ya hari ini? Oke, Iya, Bu, kita hadir, langsung saja ke materi hari ini. Kita akan mempelajari mengenai serat alam, kerajinan serat alam. Sebentar. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada yang tahu tidak kira-kira apa itu serat alam? Serat yang berasal dari tumbuhan, Bu. Oke, betul Agni. Terima kasih Agni atas jawabannya. Oke. Nah, ini merupakan serat. Bahan serat alam merupakan bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Serat alam merupakan jenis bahan baku untuk pembuatan benang atau kain yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada gambarnya nih. Ini merupakan serat yang berasal dari batang. Jadi serat itu alami, berasal dari batang. Itu tidak ada campuran bahan kimiawinya. Jadi dia murni alami. Oke, selanjutnya jenis serat alami, yaitu ada 2. Yang pertama itu dari tumbuhan dan yang kedua dari hewan. Yang dari tumbuhan itu contohnya seperti biji, batang, daun, dan buah. Nah, tumbuhan yang memiliki syarat itu ulang. Maaf ya, ulang ya. Jenis serat alami itu ada 2. Yang pertama itu dari tumbuhan dan dari hewan. Yang dari tumbuhan itu ada biji, batang, daun, dan buah. Tumbuhan yang menjadi serat alami ini memiliki syarat kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus, ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, jenis yang kedua itu berasal dari hewan, ada yang dari stapel dan filamen. Serat yang berasal dari hewan ini banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat ini memiliki tekstur yang halus, contohnya itu seperti bulu domba. Oke.
Oke, dia error lagi. Sebentar ya, maaf ya ada kesalahan teknis. Oke. Maaf ya anak-anak. Ibu akan lanjut. Selanjutnya itu ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Oke, boleh nih, silahkan. Serat alam berasal dari tumbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama serat dari biji, contohnya seperti biji pohon kapas dan pohon kapuk. Yang kedua ada serat dari batang, contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, john kori, flax, jute, rosella, hennep, dan juga rami. Yang ketiga ada serat dari daun, contohnya ada daun mendong atau burung tikus, daun nanas, daun pandan, berduri, dan daun eceng gondok. Dan yang terakhir ada serat dari buah, contohnya adalah serat yang berasal dari buah kelapa. Oke, terima kasih Agni. Ini merupakan serat alam yang berasal dari tumbuhan ya. Pasti kalian ada beberapa tumbuhan yang kalian tidak asing ya. Pasti pernah lihat seperti serat dari buah kelapa, ini seperti ini, atau ini tali rami, atau daun pandan, dan biji pohon kapas dan kapuk pun pasti kalian pernah melihat ya. Oke, selanjutnya ini siapa ya yang coret-coret? Tolong jangan ganggu temennya ya kalau nggak mau belajar ya. Yang lain pada fokus dengan pembahasan kali ini ya. Oke, Ibu akan lanjut. Serat alam yang berasal dari hewan itu yang pertama ada stapel. Seperti tadi Ibu bilang, serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya ada domba, alpaka, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vikuna nih. Ini nanti dia diambil bulunya dan dijadikan serat alam, kita bisa jadi baju seperti itu. Terus selanjutnya itu ada filamen, serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Ini kalian pernah lihat nggak nih ulat seperti ini? Ternyata dia bisa menghasilkan serat yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Kalian pernah lihat? Pernah, Bu. Oh, Rista pernah ya? Oke. Oke, lanjut ya anak-anak. Pengolahan bahan serat alam. Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama, pemintalan benang atau spinning. Contohnya ada di bawah sini anak-anak. Ini adalah teknik spinning atau pemintalan benang. Yang kedua itu ada penggulungan benang. Nah, ini ibunya menggunakan alat untuk menggulung benang. Yang ketiga itu ada pencelupan warna. Pasti kalian pernah melakukan teknik pencelupan warna atau enggak, nanti kita belajar tentang teknik pencelupan warna ya menggunakan one-tech. Yang keempat merupakan penenunan benang menjadi kain. Nah, ini adalah teknik menenun. Menggunakan alat dan hasilnya itu harganya cukup tinggi, cukup mahal karena cara pembuatannya ini sulit. Lanjut. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca lagi? Saya Ibu. Siapa tuh tadi? Ya, silahkan. Maula. Ya. Jadi proses produksi kerajinan bahan serat yang pertama itu ada menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan, biasa digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Yang kedua, menjahit adalah menyambung kain dan bahan-bahan lain menggunakan benang dan jarum. Yang ketiga ada mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Oke, prosesnya itu yang pertama itu, terima kasih Maula, sudah bantu Ibu baca. Oke, kita lanjut ya. Proses produksi kerajinan bahan serat itu yang pertama ada menenun. Nah, di sini Ibu memberikan contoh alat untuk menenun. Ini alat yang digunakan untuk
orang yang profesional untuk menenun, dan ini menggunakan alat yang sederhana. Jadi kita bisa melakukan menenun dengan cara yang lebih mudah, tidak menggunakan alat ini. Nah, selanjutnya ada menjahit. Pasti kalian pernah melihat ibu kalian untuk menjahit baju atau menjahit rok kalian yang mungkin sobek gitu kan. Nah, teknik itu juga ada dua. Ada yang menggunakan tangan. Ini dia menjahit menggunakan tangan, dan ini menggunakan mesin jahit. Lalu yang ketiga itu ada teknik mengikat, yaitu menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Nih, biasanya teknik mengikat itu digunakan untuk penculupan warna seperti tadi. Yang penggunaan one take itu sebelumnya kita ikat bahannya, lalu kita ceburin di air berwarna. Contohnya seperti ini, seperti di samping ya anak-anak. Masih hilang. Oke, sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan adalah penyajian suatu produk kerajinan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Sebelum kita membuat kemasan itu, kita harus mengetahui nih 4 fungsi utama kemasan itu untuk apa aja. Yang pertama itu untuk menjual produk. Yang kedua ada untuk melindungi produk. Yang ketiga mempermudah penggunaan produk. Dan keempat memperindah penampilan produk. Maksudnya apa? Untuk menjual produk itu supaya kita menjual sesuatu membuat ketertarikan pada konsumen. Nah, jadi kita buat kemasan itu yang menarik minat orang. Kayak orang tertarik, kemasannya lucu atau kemasannya unik gitu. Yang kedua, melindungi produk. Jangan sampai produk kita yang dikemas itu menjadi rusak di dalam kemasan. Yang ketiga, memudahkan penggunaan produk ya. Produknya jadi mudah digunakan. Dan yang terakhir, memperindah penampilan produk. Supaya produknya menjadi lebih indah untuk dilihat. Oke, sekian materi dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Agni. Kalau yang tadi disampaikan kan kayak susah-susah gitu dapat bahannya, misalnya kayak yang sutra gitu. Nah, kalau misalnya untuk kita buat, kita bagusnya bikin dari serat apa ya, Bu, yang mudah ditemukan gitu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Agni. Kalau kita ingin menggunakan serat, itu serat yang biasanya kalau sekarang kita tidak membuat serat yang benar-benar dari awal. Biasanya serat itu udah dijadikan bahan yang mudah digunakan. Seperti contohnya tadi, serat dari batang itu tali rami. Kalian pernah lihat tali rami atau tidak? Pernah, Bu. Nah, seperti itu, seperti untuk membuat suatu kerajinan yang unik, biasanya seseorang menggunakan tali rami. Oke, seperti tali rami ini. Tali rami seperti ini. Nah, biasanya ini mudah ditemukan nih. Atau enggak melalui menggunakan buah kelapa. Banyak sekarang kerajinan menggunakan serat dari buah atau serat buah kelapa ini ya. Nanti coba kalian cari di rumah. Sekarang akses mencari sudah gampang. Coba cari di Google kerajinan apa saja yang berasal dari tumbuhan ya. Dengan itu kalian mendapatkan ide-ide untuk membuat kerajinan saat di rumah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Agni. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa menyimpulkan? Oke, Rista, silahkan. Dari pembelajaran hari ini, bahan serat
Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang bentuk jaringan memanjang yang utuh. Penggolongan bahan serat alam berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan serat tumbuhan dapat diperoleh dari bagian biji, batang, daun, dan buah. Untuk karakteristik bahan serat alam itu ada kehalusan, kekuatan, daya serat, dan elastisitas. Pengolahan bahan serat terdiri dari 4 cara, yaitu pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, penenuan benang menjadi kain. Lalu untuk proses produksinya ada 4 proses, yaitu menenun, menjahit, dan mengikat. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan ini terdiri dari kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Lalu ada fungsi utama kemasan, yaitu untuk menjual, melindungi, memudahkan penggunaan, dan memperindah penampilan produk. Oke, terima kasih Aulia Ristawati. Oke, anak-anak. Ibu sudah mengirim bahan ajar ya di WA, di grup WhatsApp. Apabila kalian ingin membaca-baca ulang lagi, silahkan dilihat di grup WhatsApp. Oke, selain itu juga Ibu ingin menyampaikan kalian dibagi 3 kelompok ya, 3 kelompok, dan itu tugasnya ada di bahan ajar di LK1 ya anak-anak. Nah, dikumpulkan 1 hari sebelum hari Selasa ya. Ini kan kita pertemuannya hari Selasa dan hari Senin depan itu udah dikumpulin ya anak-anak. Itu perwakilan kelompok saja. Di situ hanya menjelaskan dan mencari gambar mengenai serat-serat alam. Selain yang tadi ada di PPT Ibu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, Ibu akan memberikan link, karena kelas kita hari ini tidak terlalu lama ya. Ibu akan memberikan link, dan ini merupakan link untuk kalian mengerjakan soal. Di situ ada 10 soal, dan kalian kerjakan ya langsung setelah Zoom ini selesai, kalian langsung kerjakan, dan itu Ibu akan menilai hari ini. Oke, untuk tugas, ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Oke, nanti ketua kelas tolong dibagikan ya kelompoknya ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi kalian hari ini. Semoga kalian selalu sehat, tetap berada di rumah ya anak-anak. Jangan bandel untuk pergi keluar, kecuali itu hal yang sangat penting. Selain itu tetap jaga kesehatan, jaga imun. Semoga kita selalu dilindungi ya anak-anak, selalu dalam keadaan sehat, dan kita bisa bertemu dalam kelas offline jika keadaan sudah lebih membaik. Oke. Sekian dari Ibu. Ibu pamit ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.